Ketua KPU ini menyalahgunakan jabatannya, menggunakan fasilitas-fasilitas kedinasan untuk hasrat pribadinya terhadap seorang anggota PPLN. Tadi hadir juga anggota PPLN-nya dan di situ cukup dramatis, dan kita apresiasi juga kepada DKPP yang telah memeriksa ini, ya, memeriksa secara detail. Juga ternyata belum selesai pada sore hari ini. Tadi kita mengajukan, untuk membuat argumentasi kita mengajukan 2 ahli. Yang pertama dari Komnas HAM dan dari Komnas Perempuan, yang kedua-duanya mengkonfirmasi argumentasi kita. Setelah terjadi persidangan lama, memang teradu, ya, Ketua KPU membantah, namun bukti-buktinya kita mengajukan bukti sangat banyak, ya, mungkin hampir 20 dan akan terus bertambah. Maka dari itu sidang tidak selesai hari ini. Biasanya kan sidang kadang-kadang selesai sehari. Tidak selesai hari ini karena banyak sekali dugaan-dugaan yang harus digali. Demikian. Mungkin Maria mau menambahkan. Saya tambahkan, di sini saya melihat kalau DKPP amat sangat memperhatikan hak-hak korban, ya, di sini. Di sini ingin mengingatkan posisi pengadu itu bukan sekadar pengadu tapi juga sebagai korban. Dan DKPP terlihat sangat melindungi posisi korban tersebut. Maksud saya, kita bukan melihat bahwa sidang ini berpihak atau tidak, tetapi di sini ingin melihat bahwa hak-hak perempuan di sini ingin ditinggikan, harkat martabatnya ditinggikan. Dan di sini terlihat dari bagaimana DKPP tadi dari awal sidang dilaksanakan secara tertutup, kemudian juga bukti-buktinya juga dan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu sebisa mungkin tidak menyulitkan perempuan, begitu. Dalam hal ini adalah dari pengadu, gitu. Kami sangat mengapresiasi DKPP dan juga tentunya karena masih diperpanjang lagi nih waktunya untuk pemeriksaannya. Kami melihat di sini ada kemungkinan bahwa ini tuh, jadi kita awal mulanya ini adalah memang terkait dengan perlindungan dirinya dari pengadu, begitu, ya. Ini maksudnya awalnya ini memang kasus yang murni terkait dengan pengadu dan teradu, maksudnya adalah terkait dengan hal-hal yang dilakukan, ya, begitu, ya, yang merugikan pengadu. Namun ternyata di sini bisa menyangkut ditemukan indikasi-indikasi bahwa penyalahgunaan jabatan dan fasilitas ini terstruktur, lebih dalam daripada apa yang kita adukan. Makanya perlu penjelasan lebih lanjut, dan untuk sidang selanjutnya seluruh jajaran KPU akan dipanggil, termasuk sekjen. Bang, tadi menambahkan tujuh lagi artinya. Iya, tadi ada beberapa, karena kan dinamis, ya, ada pertanyaan-pertanyaan. Kita menambahkan sekitar 4 atau 5 alat bukti, ya, yang cukup krusial dan menjadi topik dari pertanyaan, yang mendominasi topik pertanyaan. Berupa apa sih, Bang? Buktinya kan yang belum dilampirkan kemarin kemudian dilampirkan hari ini itu berupa apa? Kebanyakan ini agak sensitif, ya, cuman percakapan-percakapan yang isinya agak sensitif, dan itu mendominasi topik itu, ya. Dan bagaimana defense dari ketua KPU itu yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan lanjutan dari DKPP karena defense-nya, maka itu semua jajaran KPU dipanggil. Pak, kedatangan korban dengan dugaan pelaku, gitu, ya, itu bukannya menambah trauma? Luar biasa, makanya tadi kan ada pendampingan psikolog. Ya, tadi luar biasa, sidang itu dihentikan beberapa waktu, makanya ada psikolog klinis, kemudian juga ada dari Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang ikut memantau sebenarnya. Mereka juga sempat memberikan advice, misalnya ketika korban itu tidak mampu mengontrol dirinya, jadi sidang dihentikan, makanya juga jadi agak lama. Sudah mengajukan ini ke LPSK perlindungan? Belum, tapi pertanyaan belum. Ke LPSK belum, karena ini tahap awalnya. Kita mau lihat sebenarnya reaksinya bagaimana. Reaksinya positif dari DKPP. Mengapa alasannya untuk menghadirkan langsung, mengkonfrontir langsung pengadu dengan teradu? Bisa melalui Zoom atau keterangan tersebut? Jadi alasan utamanya itu juga advice saya. Alasan utamanya adalah yang mau itu adalah korbannya. Kenapa? Karena dia merasa betul-betul violated dan dia ingin memperjuangkan nasibnya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seharusnya malu itu kan sebetulnya teradunya.
bukan pengadunya, dan dia ingin mengkonfrontir langsung, dia ingin menjelaskan langsung tentang situasinya. Dan saya rasa justru itu sangat membantu dan sangat diapresiasi oleh DKPP. Jadi ada tanya jawab langsung, justru banyak tanya jawab langsung antara pengadu dan teradu, lalu juga dengan majelis DKPP. Mas, ini kan ada beberapa pihak terkait juga selain dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ya. Yang terkaitnya yaitu Komisioner KPU dan juga ada dari Radeta. Tadi diungkap nggak sih Pak, kenapa pihak terkait tersebut juga dipanggil dalam sidang ini? Diungkapkan, cuman saya nggak bisa lebih spesifik tentang itu ya, kenapa itu dipanggil. Intinya mereka memang terkait, ya, keywordsnya terkait, dan itu ada hubungannya dengan penyalahgunaan fasilitas jabatan. Dan untuk komisioner KPU yang lain, Bu Betty ya, kan tidak datang, makanya dipanggil semua nanti, termasuk sekjennya, karena itu terkait fasilitas. Untuk mereka berdua tadi datang secara online berarti? Siapa? Dedi dan Desta dan Desta nggak datang, nggak ada, diwakili. sama. Diwakili, saya nggak bisa sebut namanya, tapi diwakili. Ada perwakilan. Memang tadi menghadirkan 2 ahli dari Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Ada informasinya mereka menyampaikan keterangan berkaitan dengan undang-undang TPKS itu tidak. Iya, pasti kerangkanya itu, karena kan tugas lembaganya itu kan sebagai pemantau framework undang-undang TPKS. Berkaitan dengan bagian apa ya? TPKS. Mohon maaf, saya nggak bisa lebih jauh lagi, lebih spesifik dari itu. Ini kan tadi kan membawa bukti baru ya, Iya. kemudian dari Prof sendiri membantah semua. Iya. Mungkin sudah ada tanggapan dari pihak korban atau Bapak sendiri sebagai Ya hak dia ya, defense ya, membantah. Cuman nanti kita lihat aja siapa yang lebih masuk akal di putusannya. Kalau kami sih optimis ya, optimis bahwa permohonan kami akan dikabulkan dan bukti kami jauh lebih kuat. Kalau sedikit tanggapan Mas Tera tadi Pak masih di soal bagaimana sikap yang berkaitan dengan tadi dia di pasal ini membuka pokok-pokok yang terjadi. Saya tidak membuka pokok-pokok yang terjadi. Yang saya buka kan argumentasi saya, bukti-buktinya saya nggak pernah buka. Justru malah tadi sejujurnya saya kaget ketika saya pertama kali datang di sidang, udah ada wartawan banyak, jadi tertangkaplah klien saya yang selama ini kami rahasiakan. Itu sebenarnya. Tapi saya nggak, saya cuman argumentasinya apa, ada dugaan. Kenapa? Karena saya minta bantu juga kawal teman-teman media, ini prosesnya. Karena ingat, ini kan bukan pelanggaran yang pertama, tipologinya sama dengan putusan yang sebelumnya. Nah, maksudnya tadi yang saya tangkap dari Mas Hasim adalah ada beberapa media yang melakukan investigasi atas kasus ini, memperoleh alat bukti yang diyakini itu berasal dari kuasa hukum, dan kemudian Mas Hasim menganggapnya itu tidak tepat karena sidang digelar tertutup, sidang belum dimulai, dan itu bisa punya konsekuensi hukum. Enggak lah, tadi saya juga bicara, ada perdebatan soal itu, tapi intinya nggak pernah ya. Ini kan saya tahu lah ini tertutup ya, bukti-bukti hanya untuk, ini bukti-bukti sangat sensitif ya, bahkan ada bukti-bukti yang saya katakan tolong diproteksi klien saya supaya jangan ada, selain kami, supaya jangan ada backfiring ya, karena bukti-buktinya sangat sensitif. Saya nggak pernah membocorkan, kami nggak pernah membocorkan apapun selain argumentasi. Ini yang terus ini persidangan pertama, apakah di sini mau lanjut ke Polri itu melaporkan soal TPS Pak? Nanti kita lihat sehabis ini ya, itu kan ini kan step pertama. Kalau step pertama kita lihat produktif, nanti kita lihat step berikutnya, ini kan jadi landasan. Artinya nanti pengadu akan datang lagi ke sidang. Iya, nanti ada sidang lanjutannya, nanti akan diumumkan panggilannya. Akan hadir pengadu yang Pak. Dia sangat ingin hadir ya, dia sangat ingin hadir, walaupun dia harus bolak-balik ya. Mungkin teman-teman tahu dia di mana kali, udah tahu. Kalau tadi berarti sidang ditending sampai kapan atau? Nanti akan dikabarkan dengan surat panggilan resminya, akan dikabarkan. Untuk majelis hakim. Sudah? Majelis hakim. Kenapa? Dari majelis hakim yang dapat Anggota DKPP semua, anggota DKPP. Komisioner DKPP, iya, komisioner DKPP yang memimpin. Gitu ya, ada lagi Pak Arya?